dapat bantuan sebanyak 128 kakak, sehingga dalam hal ini kami dan pemerintah Kota Parangpanjang sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang dapat bantuan, manfaatkan bantuan ini sebaik-baik. Gunakanlah bantuan yang hari ini kita bantu, mudah-mudahan kedepannya kita lagi akan bantu. Dan bantuan ini terdiri tadi sudah sampaikan sama Pak Kadis Sosial. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi ini berproses, dari proses ini seleksi. Diketahui dari total 128 penerima, 70 berasal dari Kecamatan Parangpanjang Barat dan 58 orang dari Parangpanjang Timur. Terdiri atas 50 ampek penyandang disabilitas, 30 anak, 5 balik kelompok rentan, 129 lanjut usia. Jenis bantuan yang diberikan meliputi 7 paket nutrisi, 80 paket nutrisi dan perlengkapan kamar, 22 paket nutrisi dan perlengkapan dapur, 7 paket nutrisi dan perlengkapan sekolah, 1 paket nutrisi dan kursi roda standar, 102 paket nutrisi dan kursi roda 3-in-1. Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp279.958. Nofri melaporkan. Wali Kota Padang, Fadli Amran, memimpin kegiatan panen padi di areal pertanian kelompok tani Harapan Baru dan berlokasi di Jalan Balimbiang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selain memanen padi menggunakan Alsintan Combine Harvester, Wali Kota juga menyalurkan bantuan pertanian berupa hand sprayer elektrik jo benih padi bagi sejumlah kelompok tani di Kota Padang tuh. Dalam sambutannya, Fadli Amran menjelaskan bahwa kegiatanku merupakan bagian dari program unggulan Padang Melayani, sekaligus target Sarati Hari Karajo dalam memimpin Kota Padang. Mendukung swasembada pangan di Kota Padang, Fadli Amran menekankan pentingnya mempertahankan lahan sawah dan ado sesuai Perwako nomor 3 tahun 2023. Ditambahkan, untuk mencapai swasembada pangan perlu melaksanakan langkah-langkah strategis serupa meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, pemanfaatan teknologi, saluran irigasi nan baik, jo pemupukan nan berimbang. Upaya tarus dilakukan secara berkala. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres 50 Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana aborsi jo pelaku seorang padusi berinisial RA 36 tahun dan diketahui berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Tim operasional Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres 50 Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana aborsi dan sempat menghebohkan warga Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Seorang perempuan berinisial RA 36 tahun dan diketahui berprofesi sebagai guru sekolah dasar atau SD dan baru lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayah Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Kasat Reskrim Polres 50 Kota Ibtu Repaldi menyebutkan RA telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani proses hukum. RA ditangkap pada Kamis dini hari 24 April 2025 sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Penangkapan dilakukan usai polisi memperoleh bukti pemulaan dan cukui dari hasil pemeriksaan awal. Dari penyelidikan sementara ulas Repaldi, tindakan aborsi yang dilakukan RA diduga berlangsung pada Rabu 23 April 2025. Usai pemeriksaan sebagai saksi, penyidik menemukan cukui bukti dan langsung menetapkannya sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap RA dan didapatkan bukti permulaan dan cukui, maka RA ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari saja RA diamankan. Repaldi menjelaskan, polisi baru menetapkan RA sebagai satu-satunya tersangka. Penyelidikan lanjutan masih terus dilakukan oleh penyidik Satreskrim untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus aborsi ko. Dapat kami jelaskan bahwasanya pelaku ini kita tangkap dalam perkara dugaan tindak aborsi. Kronologis kejadian pada hari Rabu sekira jam 20.00 WIB ada warga yang melakukan keposan. Bahwasanya ada warga yang melihat pelaku menguburkan bayi di belakang rumahnya. Untuk kuburan kita melakukan ekshumasi. Pengakuan dari pelaku bahwasanya janin yang dibuang itu berkisar 5 sampai 6 bulan. Untuk sementara untuk keterlibatan pihak lain masih dalam penyelidikan kami.
Repaldi menambahkan, atas dugaan tindak pidana itu, RA dijarik pasal balapis, yakni pasal 77A jungto pasal 45A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Bale tentang Pelindungan Anak, jungto pasal 181 KUHP. Sanksi dari pasal-pasal itu dapat mengakibatkan hukuman pidana bare, mainge aspek pelindungan anak menjadi perhatian utama dalam kasus ko. Yudi Prama Agustino melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Agam berhasil menangkap ibu rumah tangga 100 warga Ampek Koto Awa Malintang di rumahnya. Kapolres Agam AKBP Mauri mengatakan dari tangan pelaku petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai 101 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksinya. Pelaku berpura-pura hendak membeli limo ameh. Jo menjaminkan sebuah tas bermotif macan tutul dan diklaim berisi uang serta memberikan nomor telepon kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijarik Jo pasal 378 atau 372 KUHP pidana tentang penipuan Jo penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengupayakan ketersediaan pangan dan ado di pasar tak jago keamanannya dari zat berbahaya. Berikut laporan Irsyad. Mewakili Bupati Kabupaten menuti acara Wakil Bupati Ahli Badri Torsyah bersama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat juga Dinas Pangan daerah itu mengapresiasi melakukan sidak di pasar sebelum sidak itu bertujuan memastikan bahan pangan yang dijual di pasar bebas dari kandungan zat berbahaya. Wakil Bupati mengatakan pihaknya mengambil daerah itu mengapresiasi lado, bawang seledri, Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara di laboratorium guna mengetahui ado atau indahnya kontaminasi pestisida dan bahan berbahaya lainnya. Menurutnya pengawasan ketatku sangat penting untuk menjamin keamanan serta menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Kita berada di Pasar Sari Lama bersama Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kabupaten 50 Kota. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pegelaran seni alih anak negari di Nagari Andalih Baruki, Kecamatan Sungaya. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pegelaran seni alih anak negari di Nagari Andalih Baruki, Kecamatan Sungaya. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pegelaran seni alih anak negari di Nagari Andalih Baruki, Kecamatan Sungaya. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pegelaran seni alih mengapresiasi kerjasama kedua pihak untuk mendukung kegiatan kota. Kapolo daerah itu mengapresiasi sinergiko diharapkan dapat Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pegelaran seni alih aman dikonsumsi juga masyarakat terlindungi kesehatannya. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional serta memperkuat sektor pertanian lokal, PT Semen menyalurkan 250 kg benih padi unggul. Bantuan diserahkan secara langsung di Wali Kota Padang Fadli Amran. Kegiatan itu menjadi wujud sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan pangan daerah. Fadli Amran mengapresiasi PT Semen Padang terhadap program ketahanan pangan. Dirinya menilai bantuan sejalan jo cita-cita Presiden Republik Indonesia dalam Asta Cita terkait swasembada pangan, energi, dan air. Ditambahkan, pemerintah Kota Padang akan terus mendorong petani untuk bisa panen hingga 3 kali dalam setahun. Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Awa Kunyang, Kota Bukit Tinggi gencarkan peranan paguyuban sekolah untuk menjaga kualitas pembelajaran secara efektif. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Awa Kunyang, Kota Bukit Tinggi mengoptimalkan peranan paguyuban guna menghadapi serangkaian agenda yang tertuang dalam kalender akademik kiniko. Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Awa Kunyang, Kota Bukit Tinggi Rahmat Fuad Kapado RRI mengatakan bahwa pembentukan paguyuban ala dilakukan satyo awal tahun ajaran baru dengan melibatkan semua wali murid bersama wali kelas secara terintegrasi dengan kepala sekolah. Menurut Rahmat Fuad, langkah itu dianggap mempermudah memberikan informasi kalender akademik pendidikan secara berkala melalui sambungan media sosial daring di lingkungan SDN 02 Awa Kunyang, Kota Bukit Tinggi. Di sanalah kita bilang langkah-langkah gunanya paguyuban itu langsung kita bentuk itu ketua, sekretaris, bendaharaannya, yang lainnya, yang tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran. Diketahui pembentukan paguyuban sekolah merupakan salah satu langkah dalam manikean pelayanan pendidikan setiap sekolah, khususnya sekolah dasar, dan membutuhkan peran komite jo paguyuban kelas.
Sinergi nan baik antara komite paguyuban kelas dengan pihak sekolah mampu meningkatkan prestasi siswa bidang akademik maupun non-akademik dari Kota Bukit Tinggi. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Solo melarang Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK, Sekolah Dasar SD, Jo Sekolah Menengah Pertama SMP baik negeri ataupun swasta menggelar acara wisuda saat perpisahan. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra meminta kepada pihak sekolah untuk mensosialisasikan terkait pelarangan pelaksanaan wisuda di sekolah karena menurutnya proses belajar mereka alun berhenti dan masih berlanjut. Dirinya juga memberikan pesan khusus untuk berkontribusi, bersinergi, bekerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan. Perlu bersama mengimplementasikan sesuatu yang menjadi persyaratan serta ketentuan dalam dunia pendidikan. Pasile Satria Muda Indonesia SMI wakili IPSI Kota Bukit Tinggi pada turnamen kejuaraan Silek Naga Sakti Internasional 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Berikut laporan Johnny Marbeta. Sebanyak 30 pesilat Satria Muda Indonesia SMI mewakili IPSI Kota Bukit Tinggi termasuk di dalamnya ikut 100 orang tu sebanyak 7 orang ditambah 2 orang pelatih bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia ikuti turnamen kejuaraan Silek Naga Sakti Internasional 2025 dengan keberangkatan dari Kota Jam Kadang pada 29 April 2025. Dua silek Pengprov IPSI Sumatera Barat Sofia Nadar Sampayan dalam kejuaraan Silek Internasional dilakukan tu perlombaan 3 kategori yakni tanding ataupun laga, TGR dan Juo Seni Festivalnya, dan atlet yang dikirim ko alah melalui seleksi bahkan ado nan pernah memenangkan kejuaraan. Disebutkan Sofia Nadar nan berasal dari kota Tabu itu bahwa dalam kemenangan pesilat dirinya melihat lebih dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di hatinya. Justru pihaknya hanya bisa berusaha dan panjatan doa untuk mendapatkan hasil nan terbaik. Ini keberangkatan turnamen internasional di Kuala Lumpur mewakili IPSI Kota Bukit Tinggi untuk turnamen kejuaraan Naga Sakti Internasional di Kuala Lumpur hari Selasa berangkat. 30 atlet berangkat, orang tua 5 atlet 30, pelatih dan ofisial berarti 39 orang. Pertandingan dan seni ada TGR-nya, ada 3 metode. Ini yang atletnya sudah diseleksi yang diberangkatkan. Kriterianya tanding, laga, TGR, kemudian seni festival. Yang diberangkatkan ini pernah menjuarai sebelum? Ada juga yang pernah juara semua. Yang berangkat ini ada yang pernah juara. Iya, kalau seandainya Allah mengizinkan, ya mudah-mudahan anak-anak masuklah ke final barangkali. Itu pengharapan kita, tapi keputusan hanya di tangan Allah. Sebelum keberangkatan ke negeri jiran Malaysia juga dilakukan latihan pemantapan dek pesilat nan kapai di Pasar Ate. Juni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Kita ke berita terakhir. 9 mahasiswa program studi informatika dari Pendidikan Profesi Guru PPG Calon Guru Universitas Negeri Padang menggelar proyek kepemimpinan bertajuk Kertas Kedua dari Sampah Jadi Karya di Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim Ulu Gadut Haji Syafri Musa, Kota Padang. Proyek merupakan bagian dari mata kuliah wajib dalam program PPG Calon Guru yang dilaksanakan secara kolaboratif. Mengusung tema edukasi lingkungan, inisiatif itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya pengelolaan sampah serta pelestarian lingkungan. Rahmat Fauzan mengungkapkan bahwa proyek mencakup 3 fokus utama. Pertama, memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan secara kreatif dan inovatif dari Karate Bake. Kedua, cara pembuatan logo produk Jo Canva. Ketiga, cara pemasaran produk secara online. Sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari ke Selasa 29 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.
1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.